Oke para netizen, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia. Beritanya negara Konoha. Dan mohon maaf minta tolong jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua. Dengan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Baiklah, hari ini saya akan mengabarkan tentang artis penghafal Al-Quran yang memiliki suara merdu dan kaya juga tentunya. Yaitu Taky Malik, di mana kabarnya saat ini lagi terjerat kasus pencucian uang trading net 89. Wow, penasaran seperti apa ceritanya selengkapnya? Ikuti terus beritanya ya, para netizen tercinta. Taky Malik jadi satu dari sederet artis yang namanya ikut terseret kasus dugaan investasi bodong robot trading net 89. Kamis tanggal 10 November tahun 2022, Taky Malik memenuhi panggilan Bareskrim Polri guna memberikan keterangan terkait keterlibatannya dalam kasus net 89. Diketahui bahwa nama Taky Malik ikut terseret usai ia melakukan lelang sebuah sepeda senilai 777 juta rupiah. Lelang tersebut dimenangkan oleh Reza Paten yang merupakan pendiri net 89. Dalam pemeriksaan itu, Taky Malik dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Dari situ, Taky Malik menyatakan bahwa uang yang ia terima itu murni ia alokasikan untuk pembangunan sebuah masjid di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini, saya sebagai warga negara yang baik, kooperatif. Saya memenuhi surat panggilan dari Bareskrim yang memang kita harus menjelaskan secara detail gamblang, kata Taky Malik usai pemeriksaan. Uang yang kita dapatkan dari Mas Reza Paten adalah uang lelang sepeda yang memang kita peruntukkan untuk bangun masjid, sambungnya. Sementara itu, Taky Malik sendiri mengaku bahwa ia sebelumnya sama sekali tidak mengenal Reza Paten. Ia baru kenal Reza adalah saat pelelangan itu terjadi. Enggak atau sama sekali. Saya kenal pun baru pertama kali ketika dia ngebit. Saya suportif. Bit itu terbuka siapapun. Boleh ngebit. Mau dia masyarakat biasa. Mau dia pejabat. Artis. Siapapun boleh. Jelas Taky Malik. Saya katakan. Siapa yang menang tertinggi ngebit. Telah ditentukan waktunya maka dia yang menang. Waktu itu yang menang. Yang tertinggi adalah Mas Reza Paten. Tambahnya. Adapun untuk uang yang diterima oleh Taky Malik dari Reza Paten itu, kuasa hukum menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengembalikannya. Masalah kembalikan uang itu sudah jelas bahwa uang yang diterima oleh Ustaz Taky Malik ini dipergunakan untuk membangun suatu masjid yang ada di wilayah Kota Bogor. Artinya uang bukan dipakai secara pribadi maupun dia menggunakan uang tersebut. Jelas Halim Darmawan, kuasa hukum Taky Malik. Tidak ada pengembalian karena uang itu sudah digunakan untuk pembangunan masjid, tambahnya. Terlepas dari itu, Taky Malik mengaku mendapat pelajaran berharga. Kedepannya, ia tentu harus lebih selektif lagi dalam menentukan sikap. Pembelajaran kedepannya, intinya kita harus lebih hati-hati, lebih jeli lagi dan lebih melihat konsekuensi ke depan apa, tutupnya. Usai menjalani pemeriksaan, Taky Malik menyempatkan diri untuk menemui para pewarta dan memberikan klarifikasi terkait masalah keterlibatannya dalam kasus net 89 ini. Saya memenuhi surat panggilan dari Bareskrim yang memang kita harus menjelaskan secara detail gamblang. Jangan sampai justru berita-berita yang beredar ini simpang siur atau bahkan justru menggunakan headline yang justru membuat umat ini bingung. Maka dengan adanya hal seperti ini, insyaallah mudah-mudahan sudah clear, jelas semuanya, kata Taky Malik. Meski namanya ikut terseret, Taky Malik mengatakan bahwa dirinya tidak mengalami kerugian apapun. Sebaliknya, ia justru bersyukur karena berkesempatan untuk bisa membantu meluruskan masalah ini. Kalau seperti ini emang saya pribadi merasa tidak dirugikan, tapi malah saya merasa bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya seperti ini mudah-mudahan saya bisa membantu kepolisian,
Saya bisa membantu korban yang mungkin dari korban investasi bodong net 89 tadi ya, kata Taki Malik. Saya merasa mungkin ini cara Allah untuk mendatangkan saya untuk memberikan saksi, meluruskan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi ini, sambungnya. Di samping itu, ia sadar bahwa ini jadi salah satu ujian yang harus ia hadapi. Sebagai seorang manusia, Taki Malik meyakini bahwa pasti pernah mendapatkan cobaan dari Tuhan. Jadi di setiap kita ini memang diuji kebaikan dan keburukan. Ada orang yang ketika berbuat baik, ada ujiannya. Ada orang yang mau berbuat buruk, maka diazab sama Allah. Maka mudah-mudahan ini bagian dari ujian, beber Taki Malik. Karena tanaman subur itu harus dipupuki sama kotoran, harus diberikan dengan pupuk yang kotor, maka dia akan menjadi tanaman yang subur. Begitu juga dengan kehidupan. Kalau kita mau jadi orang yang lurus, orang yang taat kepada Allah, maka selalu ada banyak cobaan dan ujian, tambahnya. Kalau komentar mimin ya guys. Semoga Taki Malik selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga apapun masalah di dunia ini, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perlindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, itulah tadi berita yang bisa mimin berikan ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya, netizen tercinta.